siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama membaca firman Tuhan di Alkitab kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang mulia, Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Tuhan yang memimpin dan memberkati agar setiap kebenaran firman yang kami dengarkan malam ini memberkati kami semua dimanapun berada. Dan dengan firman-Mu yang hidup ini juga kami terus dikuatkan, kami diteguhkan, kami terus dibimbing dengan kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, teman-teman dan saudaraku semua, malam ini pembacaan Alkitab kita berjudul Pentahbisan Harun dan anak-anaknya, dan kita membaca dari kitab Imamat pasal 8 ayat 18 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih lalu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba sembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tengah kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan persembahan semuanya
dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Itu yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskanlah Harun, pakaiannya, juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan penahbisan, seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya harus memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan, karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Kiranya memberkati kita semua, dan mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini kalau kami diingatkan kembali akan pentahbisan Harun dan anak-anaknya, di mana dari firman Tuhan yang sudah kami baca, kami diingatkan bagaimana Tuhan memanggil Harun dan anak-anaknya untuk melayani Tuhan, yang harus menyerahkan diri dengan sepenuhnya untuk melayani Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh. Kami belajar Bapa, kami juga saat ini Tuhan yang sudah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu dan melayani Engkau, biarlah kami juga boleh menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami boleh menyatakan kasih-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Mungkin Tuhan memanggil kami untuk melayani Tuhan sepenuhnya, atau Tuhan memberikan kami karunia-karunia yang lain atau profesi yang lain. Biar kami semua melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami agar semuanya dapat menyenangkan hati Engkau saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami.
Berkati kami semua sekali lagi Bapa, dimanapun kami berada sebagai anak-anak-Mu, kami boleh terus merasakan kuasa, kasih, dan kehadiran Tuhan menuntun, memimpin hidup kami. Terpujilah Bapa di surga, dan sebentar Tuhan kami akan kembali beristirahat malam ini. Kami menyerahkan sepanjang istirahat kami juga, supaya Tuhan yang menuntun kami, memberkati kami, memelihara, dan besok pagi kami boleh kembali bangun di dalam kasih karunia anugerah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan dan firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi